Oke, selamat sore kepada seluruh peserta dan dewan juri. Di sini saya Zaki akan menjadi pembuka dari presentasi kali ini. Adapun judul penelitian ini, IKKI Training, solusi siswa menengah atas dalam menghadapi stres pada pembelajaran di kala COVID-19. Penelitian ini didampingi oleh Bapak Zainul Anwar, SPSI, MPSI, dan diketuai oleh Abdul Khair, yang beranggotakan saya, Zakiuddin Muhammad David sebagai anggota 1, dan Ahmad Haris Syahid Variawan sebagai anggota 2. Adanya pandemi ini mengakibatkan seluruh kegiatan pembelajaran dialihkan menjadi online. Hal ini berdampak langsung pada siswa menengah atas. Selain harus menghadapi ujian akhir, mereka juga harus memikirkan langkah ke depan untuk memikirkan jenjang karir mereka. Pembelajaran harus dilakukan secara online, pemberian tugas semakin banyak, keterbatasan fasilitas menjadi hambatan dalam pembelajaran secara online ini. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, didapati bahwa sebanyak 80% siswa tidak senang dengan kegiatan belajar di rumah. Sebanyak 70% guru tidak melakukan interaksi selain memberikan tugas. Sedangkan dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dari 3.200 anak mulai dari tingkat SD hingga tingkat SMA, sebanyak 13 responden mengalami gangguan depresi ringan. Dari data yang dapat tersebut menunjukkan adanya permasalahan. Perubahan pembelajaran sangat dinamis ini dapat mengakibatkan ketidaksiapan diri dalam menerima konsekuensi yang berujung pada stres. Ketidakadanya tujuan di awal yang ingin dicapai. Ini berpotensi membuat rasa belajar siswa SMA tidak terarah dan tidak terkonsep. Menurut Rahmawati 2017 menyatakan bahwa stres akademik merupakan respon siswa terhadap berbagai tuntutan yang bersumber pada menyelesaikan banyak tugas, keputusan menentukan jurusan, tuntutan naik kelas. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi pada topik pembahasan kali ini, maka ketika stresor ini memungkinkan terjadi pada siswa SMA. Pada penelitian sebelumnya, bentuk intervensi yang sering dilakukan seperti konseling individu dan konseling kelompok, kami rasa memiliki beberapa kekurangan. Pada konseling individu terkadang bisa menjadi subjektif dari konselor yang bersangkutan, dan dalam beberapa kasus subjektif jadi ketergantungan. Sedangkan intervensi konseling kelompok kami juga dapat kekurangannya, yaitu tidak langsung menyasar pada permasalahan yang dimiliki individu. Walaupun memiliki permasalahan yang sama dikarenakan latar belakang permasalahan yang berbeda, seharusnya konselor tidak bisa mengeneralisir intervensi pada individu. Ada banyak cara untuk mereduksi stres yang dikemukakan oleh berbagai disiplin ilmu, seperti filsafat, agama, sastra, dan ilmu pengetahuan modern. Di sini, kami mencoba memberikan intervensi kepada siswa SMA yang mengalami stres pada pembelajaran di kala COVID-19. Ikigai. Ikigai adalah istilah Jepang yang menjelaskan kesenangan dan makna kehidupan. Secara bahasa, Iki yang berarti kehidupan dan Kei yang berarti nilai. Ikigai seringkali diartikan sebagai prinsip hidup bahagia yang dapat mengatasi rasa jenuh dalam menghadapi rutinitas sehari-hari. Penerapan dari intervensi ini menerapkan konsep berupa sebuah training dengan model desain EDI. Pada penelitian kali ini, kami mencoba memberikan intervensi pada siswa SMA yang memiliki stres akademik dengan memberikan prinsip Ikigai. Dengan harapan, mereka memiliki cara pandang baru untuk menjalani rutinitas mereka sebagai pelajar yang memiliki berbagai tekanan. Mohon maaf Mas, kelompok kami untuk presentasi bagian ini sepertinya gangguan jaringan. Baik, kalau misalnya ini silakan di share screen-nya ditimpa aja, mungkin di backup sama teman yang lain. Oh iya. Untuk akun yang namanya Abdul Khair untuk bisa di-unmute Mas. Sudah. Pada penelitian ini, ada 5 penelitian yang menjadi referensi utama kami, yaitu 3 penelitian tentang kasus stres akademik dan 2 penelitian tentang penerapan konsep Ikigai. Adapun pembaharuan pada penelitian kami terdapat pada core dan case. Untuk advice yang kami lakukan pada penelitian sebelumnya cenderung memiliki pola yang sama, yaitu menyelesaikan permasalahan stres akademik dengan menitik beratkan pada peran lingkungan. Sedangkan pada penelitian ini, kami menitik beratkan pada kemampuan individu dalam penyelesaiannya. Adapun dalam case, pemakaian konsep Ikigai pada sebuah pelatihan dalam menyelesaikan permasalahan stres akademik adalah hal baru. Karena dalam penelitian-penelitian sebelumnya, konsep Ikigai banyak digunakan dalam menyelesaikan permasalahan hanya pada konteks pasca bencana dan tujuan hidup. Tujuan daripada penelitian kami yaitu mengatasi permasalahan stres akademik di kala COVID-19 pada siswa sekolah menengah atas atau sederajat. Luaran kami harapkan dari program kreativitas mahasiswa ini adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan naskah ilmiah. Adapun pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model eksperimen kuasi.
dan menggunakan desain one group pre-post test. Lalu setelah kami mendapatkan data, kami menggunakan analisis Wilcon Match Paired Single Rank Test, dan untuk penentuan subjek kami menggunakan quota sampling. Selanjutnya, instrumen penelitian yang kami lakukan ada dua, yaitu instrumen pengambilan data dan instrumen intervensi. Instrumen pengambilan data, kami mengadaptasi skala dari Student Life Stress Inventory milik Sarinah tahun 2012. Dan instrumen intervensi, kami menggunakan IKG training. Adapun tahapan-tahapan pada penelitian ini, yaitu yang pertama, pra-intervensi. Pada tahapan ini, kami menyusun instrumen pengambilan data, yaitu mengadaptasi skala milik Sarinah tahun 2012 dan menyusun instrumen intervensi berdasarkan konsep IKG training. Lalu kami menguji coba instrumen, lalu setelah kami menguji coba, kami melakukan evaluasi terhadap instrumen. Yang selanjutnya, tahap intervensi. Yang pertama, kami memberikan pretest kepada subjek yang sudah kami dapatkan. Lalu kami mengintervensi subjek dengan cara yang pertama, yaitu memberikan pemahaman awal pada anak tentang konsep Ikigai yang berlandaskan pada pencapaian tingkat pengetahuan pada domain kognitif dan penerimaan pada ranah efektif. Yang selanjutnya, intervensi kedua yaitu focus group discussion. Kami mengukur dan melihat seberapa paham anak untuk mengkontekskan tentang Ikigai pada keseharian atau fenomena di keseharian mereka. Lalu, intervensi ketiga yaitu kami mengajak subjek untuk membagikan paham mereka tentang konsep Ikigai ini yang dirasa dapat menjadi solusi baru dalam menyelesaikan permasalahan stres akademik yang mereka alami, terus pada saat pandemi. Langkah yang terakhir yaitu pasca intervensi. Setelah kami mendapatkan hasil pre dan post test, kami mentabulasi data. Yang selanjutnya kami menganalisis data. Lalu setelah itu kami menyusun artikel ilmiah, di mana artikel ilmiah tersebut kami ajukan kepada publisher jurnal internasional. Lalu selanjutnya kami membuat laporan kemajuan PKM dan laporan akhir PKM. Dari hasil tabulasi data yang dilakukan, kami dapati dari 32 subjek yang mengikuti kegiatan ini, sebelum dilakukan intervensi terdapat 5 orang siswa berada pada kategori stres akademik di kategori yang sedang, dan 27 orang siswa berada pada stres akademik yang dikategorikan tinggi. Sedangkan setelah dilakukannya intervensi, terdapat 18 orang siswa berada pada stres akademik yang dikategorikan sedang, dan 14 orang siswa berada pada stres akademik yang dikategorikan tinggi. Sedangkan dari data pada pre dan proses bahwa kita ketahui ada 13 orang siswa yang sebelumnya pada stres akademik tinggi menjadi pada stres akademik di kategori yang sedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya penurunan signifikan dengan nilai Z sama dengan minus 4,355 dengan nilai P kurang dari 0,01. Stres akademik pada subjek sebelumnya intervensi dengan MEAN 46,47 dan sesudah intervensi dengan MEAN 41,88 dilakukan, yaitu berupa Ikigai training stres akademik pada subjek. Kami simpulkan adanya penurunan yang signifikan. Hasil yang dicapai, pra-intervensi 10%, intervensi sebesar 60%, pasca intervensi sebesar 93%. Potensi hasil yang pertama, potensi HKI berupa jenis, dana yang digunakan. Biaya yang sudah kami keluarkan hingga saat ini sebesar Rp4.871.778. Peluang untuk diterimanya HKI sangat besar. Karena untuk solusi permasalahan yang sama, HKI sebelumnya sudah diterima, dan untuk solusi dengan konsep Ikigai sebelumnya belum ada. Lalu potensi hasil yang berupa pertama untuk produk pelatihan dan artikel ilmiah. Untuk jurnal atau artikel sudah kami submit ke publisher jurnal internasional dengan International Journal of Science and Research, dan juga modul pelatihan yang dalam proses perapian. Pada sektor sosial dapat kami jalankan, salah satunya adalah kampanye untuk kepedulian kesehatan mental yang mana dibuktikan dari kegiatan pada intervensi ketiga yaitu Ikigai. Pada sektor psikologi, Ikigai training ini juga merupakan salah satu solusi dalam mengatasi stres akademik. Manfaat bagi masyarakat. Memberikan sumbangsi pada ranah kesehatan mental pada kognitif siswa. Manfaat bagi ilmu pengetahuan, menambah ilmu pengetahuan terkait psikologi positif dan pengembangan penelitian selanjutnya. Manfaat bagi peneliti, pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan yang diperoleh di perkuliahan. Rencana tahap selanjutnya. Yang pertama, penyusunan notebook, pembuatan laporan akhir, laporan penggunaan dana, dan perolehan HKI. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas pendanaan yang diberikan pada program kreativitas mahasiswa. Terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Malang atas dukungan dan pendampingan selama PKM. Baik, terima kasih kepada kelompok 19 atas presentasinya. Silakan, waktu sudah tepat,
untuk Pak Tommy dan Pak Andi. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim dan juga dosen pembimbing yang telah sampai di tahap PKP 2 ini, dan tadi telah sama-sama kita dengar presentasinya dan memaparkan capaian dan hasil yang sudah diraih sampai dengan saat ini. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi. Saya mulai dari penggunaan dana. Apakah dana PKM sudah diterima seutuhnya? Izin menjawab Bapak, untuk dana itu sudah 90% turun dan masih 10% belum turun. Oke. Karena di laporan kemajuan saya membaca dana yang masuk adalah dana talangan dari universitas dan dana dari Dikti ya. Bisa dijelaskan? Jadi awalnya itu Bapak dapat dana talangan dari universitas sebesar 3 juta, yang mana setelah diterima 90% dana dari Dikti itu dikembalikan ke universitas yang mana menggantikan dana talangan, lalu diserahkan sisanya kepada kami seperti itu. Dan yang belum turun itu 10%, yaitu 600.000. Dana yang sudah terpakai sampai saat ini sebesar 4.871.778 ya, betul ya? Betul Bapak. Baik. Sisa dana yang belum dipakai rencananya akan dipakai untuk apa? Rencananya untuk penggunaan kuota kami selanjutnya, dan untuk souvenir kepada sekolah yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini. Ada proses riset yang belum selesai ya? Insya Allah sudah semua Bapak. Sudah selesai. Lalu yang berikutnya, pertanyaan sebenarnya terkait dengan Ikigai. Ikigai itu bahasa apa? Menjawab Pak, untuk Ikigai sendiri adalah bahasa Jepang gitu. Bahasa Jepang. Ini konsep di psikologi atau bagaimana? Untuk konsep Ikigai sebenarnya ada konsep pola pikir ya, seperti filsafat seperti itu Pak. Dan maksud saya ada di kajian ilmu psikologi atau ilmu yang lain? Iya, kalau misalkan dispesifikkan, insya Allah masuk pada psikologi positif begitu Pak, karena pengembangannya spesifik pada pengembangan diri sendiri begitu. Insya Allah ya. Ya, yakin Pak, ya. Karena pengembangan diri sendiri. Baik. Yang terakhir saran penasaran, ini kan masih tahap laporan kemajuan ya. Nanti saudara masih memiliki kewajiban untuk membuat laporan akhir. Ya, ada beberapa catatan yang saya temukan di laporan kemajuan ini yang perlu diperbaiki sesuai dengan pedoman kita, pedoman PKM tahun 2021. Yang pertama, nomor halaman utama itu seharusnya di kanan atas ya, bukan di kanan bawah. Lalu yang kedua, margin agar sesuai dengan pedoman PKM yaitu 4-3-3-3. 4 itu yang di sebelah kiri ya. Tadi saya melihat di sebelah kiri dan kanan masih sama 3. Supaya nanti laporan akhir saudara bisa tetap patuh taat kepada pedoman, karena salah satu tujuan PKM ini juga melatih kita semuanya, saya termasuk penilai dan saudara sebagai mahasiswa yang membuat proposal dan membuat laporan kemajuan PKM ini bisa bersama-sama belajar untuk taat pedoman. Saya kira itu saran dari saya, mudah-mudahan sukses untuk tim ini. Monggo Pak Tommy. Baik, terima kasih Pak Andi. Selamat sore Mas Khair ya, dan rekan-rekan, selamat ya kepada Anda dan teman-teman dan Bapak dosen pembimbing ya, yang telah selesai melaksanakan satu riset tentang memberikan satu solusi, maksud saya, kepada siswa sekolah menengah atas untuk menghadapi stres pada pembelajaran di masa COVID-19. Anda bersama tim ini, maksud saya,
menawarkan satu solusi yang tadi sudah dipaparkan dan juga sudah kami baca di laporan, yaitu Ikigai Training ya, betul? Betul Bapak. Pak. Baik. Saya ingin konfirmasi dahulu kepada tim ini. Ikigai Training ini, apakah sudah sudah dilaksanakan atau sudah pernah diberikan atau dilakukan di sekolah menengah atas yang menjadi subjek penelitian Anda? Sudah pernah dilakukan Bapak. Dan sebelum kami terjunkan langsung, yaitu kami melakukan uji coba. Jadi ada 3 sekolah yang terlibat semuanya dalam kegiatan ini. 1 sekolah untuk uji coba instrumen pengambilan data dan instrumen intervensi, dan 2 sekolah yang terlibat langsung dalam penelitian setelah dilakukannya evaluasi dari instrumen penelitian dan pengambilan data, seperti itu Bapak. Baik, maksud saya, kalau 3 hal yang tadi Anda sampaikan itu yang dilakukan oleh tim ini ya, betul ya? Oh iya Bapak. Baik, maksud saya sebelum dilakukan satu riset atau satu kajian untuk mengukur ya atau mengetahui pengaruh Ikigai Training kepada adik-adik SMA ini sudah pernah dilakukan sebelum Anda melakukan riset, maksud saya. Sudah dilakukan? Izin menjawab Bapak. Sebelumnya memang belum pernah satu kali pun ada yang melakukan training dengan konsep Ikigai ini Bapak. Baik. Termasuk dalam penyelesaian stres akademik. Baik, bila demikian, di dalam metode penelitiannya Anda memberikan satu pelatihan kepada siswa sekolah menengah yang menjadi subjek ini, gitu, atau bagaimana? Betul Bapak, kami melakukan pelatihan dengan 5 sesi. Lakukan pelatihan 5 sesi. Bisa dioperasionalkan? Dijelaskan seperti itu. Ya. Untuk sesi pertama kami melakukan pretest seperti itu Bapak, untuk menemukan subjek pada sekolah. Lalu intervensi kepada siswa, seluruh berapa siswa. Jumlahnya? Untuk siswa yang terlibat itu dari masing-masing sekolah ada sekitar 150, yang mana siswa 150 itu 100, semua sekolah atau berapa sekolah? Masing-masing sekolah Bapak. Untuk SMK ya. Saya masing-masing itu relatif ya. Kan Anda sudah melakukan penelitian. Iya Bapak. Berapa sekolah? 2 sekolah Bapak. Berarti 300. 300. Nah baik, silahkan dilanjutkan. Lalu setelah itu didapati 20 siswa dari masing-masing sekolah atau 40 orang yang didapati memiliki stres akademik dengan kategori tinggi. Nah, 40 orang itu kami tawari untuk mengikuti pelatihan ini. Akan tetapi hanya 32 orang yang bersedia untuk mengikuti pelatihan dan bertahan sampai akhir. Untuk pelatihannya sendiri, untuk dari sesi 2, itu kami melakukan penanaman awal, yaitu pemahaman terhadap konsep berupa seminar Ikigai. Setelah kami ada seminar. Ada seminarnya Bapak, karena Ikigai ini sendiri merupakan konsep baru. Lalu pada sesi ketiga, kami melakukan fokus group discussion atau FGD untuk menilai seberapa paham anak-anak ini terhadap konsep ini dan penerapannya pada keseharian. Baik. Lalu setelah mereka paham, betul-betul mereka paham, kami melanjutkan ke sesi keempat, yaitu mereka menjadi agent atau mereka membawa konsep ini kepada teman-teman mereka yang mengalami stres akademik juga, karena tidak semua siswa bisa mengikuti itu, seperti itu Bapak. Nah setelah itu kami lakukan. Maksudnya membawa itu bagaimana? Tadi kan dari 400 yang mengalami stres tinggi 32. Iya. Betul Bapak. Lalu 32 ini membawa yang lain, maksudnya begitu atau bagaimana? Mereka menyebarkan bagaimana konsep Ikigai ini yang setelah uji empiris itu terbukti dapat menurunkan stres Bapak. Mereka membuat semacam campaign seperti itu Bapak. Dan setelah itu kami lakukan post test.
Terus post-test. Post-test. Training yang diberikan di mana? Training yang diberikan? Itu Bapak, semuanya bentuk pelatihan seperti itu. Oh, baik. Baik, terima kasih ya. Sukses ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih kepada Pak Tommy dan Pak Andi dan teman-teman kelompok 19. Terima kasih atas presentasinya. Baik, karena kelompok 19 ini adalah kelompok terakhir ya untuk di hari ini, Pak Tommy dan Pak Andi, ini udah kelompok terakhir pada hari ini. Karena sudah berakhir juga jadi urutan 19, maka berakhir pula acara PKP 2 tahun 2021 di Room 3 tanggal 14 September 2021 hari ini. Sebelum ditutup, mungkin kita bisa, teman-teman ataupun para peserta audiens yang ada di link Zoom ini bisa open kamera dulu, kita foto bersama sebelum ditutup. Mas Gilang, tadi adik-adik peserta sudah presensi, sudah? Untuk link presensi sudah saya kirimkan di grup. Oh baik, ya. Baik. Maksud saya barangkali terlupakan. Ya, siap. Nanti saya ingatkan kembali. Ya, makasih Mas Gilang. Siap. Mari teman-teman yang bisa on cam. Barangkali Mas Ihsan mau on cam. Mantap ya. Dua. Baik. Ini. Ya, baik, ayo Mas. Saya hitung ya. Saya hitung ya Pak ya. Mangga. 1, 2, 3. Sekali lagi bisa diganti gaya. 1, 2, 3. Baik. Okay. Terima kasih banyak sekali lagi kepada para peserta PKP 2 tahun hari ini dan para dosen reviewer, Pak Tommy dan Pak Andi. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Andi, terima kasih adik-adik mahasiswa, terima kasih Bapak Ibu pembimbing, terima kasih Mas Gilang, Mas Ihsan. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekalapan dari saya dan Pak Andi. Terima kasih. Ya, terima kasih.